Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ananda semuanya, dimanapun berada. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat, serta terus semangat dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi 3. Materi kita yaitu dimensi 3. Terutama pada video ini kita akan membahas soal-soal jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Sebelum kita membahas soal jarak titik ke titik dalam bangun ruang, Ananda harus paham dulu atau harus mengingat lagi materi mengenai dalil Pitagoras. Kenapa? Karena dalil Pitagoras ini yang paling sering kita gunakan untuk menyelesaikan soal titik ke titik dalam jarak titik ke titik dalam bangun ruang, jarak titik ke garis maupun jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Nah, dalil Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Ya. Terus apa itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya ukurannya 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, ini beberapa contoh segitiganya. Ini segitiga oranye ini kita kasih nama, misalkan segitiga A, B, dan C, di mana siku-sikunya berada pada sudut A. Ya. Oke, ini segitiga yang kedua, misalkan segitiga KLM, siku-sikunya berada pada L. Segitiga yang ketiga, segitiga PQR, siku-sikunya berada pada Q. Dan yang terakhir, segitiga STU, siku-siku berada pada U. Oke, next kita lihat rumusnya. Bagaimana rumus dari segitiga, rumus Pitagoras pada segitiga ABC, KLM, PQR maupun STU? Nah, kita lihat sisi terpanjangnya dulu. Di segitiga ABC ini yang terpanjang adalah ya sisi BC. Kalau di segitiga KLM yang terpanjangnya KM, yang di segitiga PQR yang terpanjang PR, di segitiga STU yang terpanjang ST. Bagaimana cara kita menentukan sekilas bahwa inilah sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku? Ya, dengan kita melihat sudut siku-sikunya. Sisi di depan sudut siku-siku itu adalah sisi yang terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Contoh pada segitiga ABC ini. Siku-sikunya di A, di depannya itu adalah BC. Ya, di depannya BC berarti sisi terpanjang pada segitiga ABC adalah sisi BC. Terus pada segitiga KLM gimana? Pada segitiga KLM, siku-sikunya di L, di depan siku-sikunya adalah sisi KM, berarti sisi terpanjangnya adalah KM. Kalau di sini, di PQR, sisi terpanjangnya itu adalah yang di depan sudut Q, atau di sisi PR. Kalau di segitiga STU, yang terpanjangnya adalah di depan sudut U, yaitu sisi ST. Oke? Terus rumusnya gimana? Kalau untuk mencari rumus, berarti untuk mencari yang terpanjang, pastilah yang pendek ditambah yang pendek. Oke? Kita lihat di sini yang terpanjang kan tadi BC. Berarti untuk mencari BC, itu adalah jumlah dari yang pendek ditambah yang pendek. Dan jangan lupa Pitagoras pakai kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita lihat, ini dia. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, gimana untuk mencari AB? Untuk mencari AB berarti AB kan sisi yang pendek. Berarti adalah dengan mencari yang panjang dikurangkan dengan salah satu yang pendeknya, yaitu BC dikurang AC. Jangan lupa kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Itu dia. Terus kalau untuk mencari AC, berarti BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Ini dia. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat.
Oke, next pada segitiga KLM. Yang terpanjangnya KM, berarti untuk mencari KM adalah jumlah KL dijumlahkan dengan LM. Jadi KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat. Kalau mau mencari KL, berarti KM kuadrat dikurang LM kuadrat. Ini dia, KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang LM kuadrat. Untuk mencari LM, berarti KM kuadrat dikurang KL kuadrat. LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang LM kuadrat. Itu dia. Next, pada segitiga PQR. Segitiga PQR yang terpanjangnya PR, berarti untuk mencari PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat. PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Untuk mencari PQ, berarti PR dikurang RQ atau QR. PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Itu dia. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Untuk mencari QR, berarti PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Ini dia. Terakhir, segitiga STU. ST kuadrat sama dengan SU kuadrat tambah TU kuadrat. Kalau mau mencari SU kuadrat sama dengan ST kuadrat kurang TU kuadrat. Untuk mencari TU, ya, TU kuadrat sama dengan ST kuadrat kurang SU kuadrat. Ini dia. Inilah dalil-dalil Pitagoras. Harus paham dulu ini, baru bisa kita menyelesaikan soal. Oke, baru kita masuk ke soalnya. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Ini soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukanlah jarak titik A ke titik C, titik A ke titik G, titik B ke titik P, di mana titik P-nya merupakan perpotongan diagonal EG dan FH, serta jarak titik H ke titik tengah AB. Oke, pertama kita gambarkan kubusnya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini harus digambarkan dulu kubusnya. Bangun ruangnya itu harus digambarkan. Kalau nggak digambarkan, nggak akan bisa kita menyelesaikan soal ini. Ya, oke. Kita kasih nama kubusnya ABCD mulai dari alas. Alasnya ABCD, atasnya EFGH. Nih, alasnya ABCD harus sesuai urutan ini ya. Tidak boleh asal-asalan memberi nama bangun ruang. Ini A, B, C, D, urutannya mulai dari A, B, C, dan D. Tidak boleh terbalik-balik, A-nya, D-nya di sini, A-nya di sini, tidak boleh. Oke, harus sesuai seperti ini. Terus atasnya EFGH, EFGH. Begitu juga untuk pemberian nama balok, prisma, dan limas, semuanya kita mulai dari alas. Dan urutannya harus mulai dari A, B, C, D. Baru atasnya EFGH. Oke. Kita lihat soal yang pertama, jarak titik A ke titik C. Berarti ini titik A, titik C. Untuk mencari jaraknya, tinggal tarik garis lurus saja dari A ke C. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu bantuan segitiga siku-siku. Nah, AC ini membentuk dua segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di B, ada juga segitiga siku-siku A, D, C, siku-sikunya di D. Ananda boleh pilih sendiri mana yang mau diambil. Oke, kalau di sini Ibu ambilnya segitiga siku-siku A, B, C. Kita keluarkan segitiga A, B, C ini. Letakkan di luar seperti ini. Kasih nama A, B, C, siku-sikunya di B, kasih ukurannya AB itu adalah rusuk, berarti rusuk ini diketahui di soal ukurannya 8 cm, berarti AB-nya 8 cm, BC-nya juga rusuk, jadi 8 cm juga. Udah AB ada, BC sudah ada ukuran, berarti untuk mencari AC tinggal pakai rumus Pitagoras, karena AC itu sisi terpanjang, karena posisinya itu di depan sudut siku-siku, berarti dia yang terpanjang. Berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nih.
Jadi untuk mencari AC itu berarti hasil jumlah kuadrat antara AB dan BC, sisi-sisi yang pendeknya. Oke, berarti kita tinggal masukin angka, AB kuadratnya berarti 8 kuadrat, BC juga 8, berarti BC kuadrat 8 kuadrat, berarti AC kuadrat 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64. 64 tambah 64, 128, berarti AC saja akar dari 128. Karena kan kalau kuadrat, kuadrat sama AC kuadrat sama dengan 128, berarti kalau AC saja akar dari 128. Akar dari 128 itu tidak ada, berarti kita cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 128, dan salah satu bilangannya itu harus bilangan kuadrat. Berapa itu? 64 kali 2. Ya, 64 kali 2. Kan bisa juga 8 kali 9 kali 8 ya. Tapi itu kan terlalu kecil angka 9-nya. Kita maunya yang paling besar. 64 kali 2. Akar dari 64, 8. Akar dari 2, tetap akar 2, berarti 8 akar 2. Berarti panjang AC-nya adalah 8 akar 2, jarak dari titik A ke titik C-nya adalah 8 akar 2 cm. Oke? Lanjut kita lihat ke soal yang ke B, jarak titik A ke titik G. A ke titik G, ini A, ini G, tinggal kita hubungkan sebuah garis lurus AG. Untuk mencari panjang AG, kita perlu lagi segitiga siku-siku ACG, di mana siku-sikunya di C. Kita buatkan di luar garis segitiganya. Nih, segitiganya ACG itu kita letakkan, ini A, ini C, ini G, siku-sikunya di C. Letakkan ukuran, AC-nya tadi udah dicari, 8 akar 2, tinggal letakkan di sini. CG itu rusuk, panjang rusuk kubus 8 cm, berarti tinggal letakkan di situ 8 cm. Baru kita cari AG. AG itu di depan sudut siku-siku, berarti dia yang terpanjang. Berarti untuk mencari AG adalah tambahkanlah AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Ini dia. AG kuadrat, AC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Masukkan angkanya, AC-nya adalah 8 akar 2, ini dia. CG-nya 8, nih. 8 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat, 64. Akar 2 kuadrat, 2. 64 kali 2, 128. 8 kuadrat, 64. Berarti 128 tambah 64. Berapa? 192. Itu AG kuadrat. Berarti AG saja akar dari 192. Berapa dari akar dari 192? Sama dengan 64 kali 3. 64 kali 3 kan 192 ya. Berarti akar dari 64, 8, akar dari 3 tetap akar 3, berarti AG-nya adalah 8 akar 3. Jadi jarak dari titik A ke titik G adalah 8 akar 3 cm. Oke, kita lihat AC tadi yang ini, yang oranye, garis oranye ini dinamakan juga dengan diagonal bidang pada kubus. Yang mana lagi yang diagonal bidang? BD, BG, CF, itu semua diagonal bidang. FH, EG, ya, AH, DE, itu semuanya diagonal bidang. Kira-kira kalau AC-nya 8 akar 2, berarti BD-nya berapa? Pasti 8 akar 2 juga, karena rusuknya sama panjang. Kan rusuk di kubus itu sama semuanya kan? Berarti semua diagonal bidang yang ada pada kubus itu ukurannya, pada kubus yang ini, yang rusuknya 8 cm ini, ukurannya adalah 8 akar 2 cm. Gimana kalau rusuknya itu 10? Berarti diagonal bidangnya 10 akar 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa panjang diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2, tergantung rusuknya berapa. Kalau rusuknya 15, berarti diagonal bidangnya 15 akar 2 cm. Ya. Oke, itu diagonal bidang pada kubus. Kalau AG lagi, AG itu pada kubus dia sebagai diagonal ruang.
Selain AG, diagonal ruang yang lain yang ada di kubus ini adalah HB, DF, EC. Semuanya itu diagonal ruang. Kalau AG-nya 8 akar 3 cm, berarti EC berapa? Pasti 8 akar 3 cm juga ya. Terus DF juga 8 akar 3, HB juga 8 akar 3. Jadi diagonal ruang pada kubus ini adalah 8 akar 3. Karena rusuknya 8. Gimana kalau rusuknya 10? Berarti diagonal ruangnya 10 akar 3. Jadi sama dengan diagonal bidang, diagonal ruang juga tergantung pada rusuk. Yaitu diagonal ruang pada kubus itu rusuk akar 3 ukurannya. Jadi inilah rumus cepatnya untuk menentukan diagonal panjang, diagonal bidang, dan diagonal ruang pada kubus. Dan ini hanya berlaku pada kubus saja, tidak berlaku pada balok, apalagi pada prisma, dan apalagi pada limas. Ya, hanya pada kubus. Kenapa? Karena kubus itu rusuknya semua sama panjang, makanya bisa kita membuatkan rumusnya, rumus cepat untuk diagonal bidang dan diagonal ruang. Jadi Ananda nanti kalau ketemu soal yang pakai diagonal bidang atau diagonal ruang pada kubus, langsung aja pakai rumus ini. Nggak perlu dicari-cari lagi Pitagorasnya seperti ini ya, AC kuadrat ini nggak perlu. Langsung aja pakai rumus cepatnya. Diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2, diagonal ruang pada kubus rusuk akar 3. Oke. Next. Masih soal nomor 1. Kita tadi selesai yang soal A sama B sudah selesai. Soal C lagi sama D. Soal C ini jarak titik B ke titik P, di mana titik P-nya merupakan perpotongan diagonal EG dan FH. Kita buat dulu. EG dan FA berpotongan. Tuh, EG, ini FH. Dia berpotongan, titik potongnya itu adalah titik P. Jarak dari titik B ke titik P berarti tinggal kita tarik garis dari B ke P. Tarik garisnya. Inilah yang mau kita cari, berapa panjang BP. Oke. Untuk mencari panjang BP, kita pakai segitiga siku-siku BFP, di mana dia tegak lurus di F. Oke. Kita keluarkan segitiganya keluar biar mudah kita menulis-nulis ukurannya. Kita kasih nama, ini P, ujungnya di sini P ya, sesuai dengan ini. Terus F, terus B. Pitagoras, salah, siku-sikunya di F. Ya, oke, jadi kita udah punya segitiga P, BF atau PFB dengan siku-siku di F. Kita kasih ukuran. BF, nih BF, dia adalah rusuk, berarti ukurannya sama dengan yang di soal 8 cm. Terus PF, nah PF ini berapa? PF itu setengah dari FH. FH itu apa? FH itu diagonal bidang. Diagonal bidang berarti ukuran FH-nya adalah rusuk akar 2. Rusuknya 8, berarti FH-nya adalah 8 akar 2. Kalau FH 8 akar 2, berarti FP bagi 2 saja ya, 8 akar 2 bagi 2, karena dia setengahnya ya. Berarti FP-nya adalah 4 akar 2. 8 akar 2 bagi 2 kan 4 akar 2. Oke, kita letakkan di atas di sini. Berarti FP-nya adalah 4 akar 2. Oke, udah punya kita ukuran BF, udah punya kita ukuran PF atau FP, baru kita cari BP itu berapa. Tinggal pakai rumus Pitagoras. Karena BP ini yang terpanjang, karena dia berada di depan sudut siku-siku ya, berarti dia yang terpanjang, berarti panjang BP sama dengan penjumlahan kuadrat dari BF dan PF. Jadi BP kuadrat sama dengan BF kuadrat tambah FP kuadrat. BP kuadrat B sama dengan BF kuadrat tambah FP kuadrat. Jadi PF kuadrat berapa? 8 PF, oh ini PF. PF 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat. BF 8, di 8 kuadrat. 4 akar 2 dikuadratkan, 4 kuadrat 16 akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2,
32. 32 tambah 8 kuadrat 64. Jadi 32 tambah 64 sama dengan 96. Berarti BP saja akar dari 96. Akar dari 96 itu adalah cari dua bilangan yang perkalian yang hasilnya 96. Salah satunya itu bilangan kuadrat. 16 kali 6 ya. 16 kali 6 kan 96-nya. 16-nya bisa diakarkan. 6-nya nggak bisa. 16 akar dari 16 4, akar dari 6 tetap akar 6 berarti 4 akar 6. Jadi jarak dari titik B ke titik P adalah 4 akar 6 cm. Oke. Next kita lihat soal yang D. Soal yang D jarak titik H ke titik tengah AB. Titik tengah AB itu kita kasih nama titik I. Berarti tinggal kita hubungkanlah titik H ke titik I untuk mencari jarak H ke Q atau ke titik tengah AB. Kita tarik garis lurusnya, itu dia. Nah, untuk mencari panjang HQ gimana? Nggak ada nampak segitiganya? Nggak. Boleh kita kasih garis bantu. Garis bantunya di sini HA. Nanda boleh gunakan kerangka kubus yang Nanda punya. Coba pakaikan pasangkan benangnya sebagai garis HQ dan juga garis HA. Nanti Nanda akan nampak bahwa di A itu siku-sikunya. Sudut siku-siku berada di A. Jadi kita punya segitiga siku-siku HAQ. Kita keluarkan, letakkan di luar segitiganya. Ini dia HAQ, letakkan di luar. Hanya ini A, Q, H. Di mana siku-sikunya ada di A. Oke, lanjut kita kasih ukuran AQ setengah dari AB. AB-nya adalah 8. Berarti AQ-nya adalah 4 cm. Nih, AQ 4 cm. Terus AH. AH ini diagonal bidang. Berarti ukurannya adalah rusuk akar 2. Rusuknya 8, berarti 8 akar 2. Di AH ada, AQ ada, berarti bisa dong kita cari QH atau HQ. Pakai Pitagoras lagi. HQ kuadrat sama dengan AH kuadrat tambah AQ kuadrat. Karena HQ itu yang terpanjang. Dia berada di depan sudut siku-siku, dia yang terpanjang, berarti untuk mencari dia atau mencari HQ ini penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi lainnya, yaitu AH dan AQ. Jadi HQ kuadrat sama dengan AH kuadrat tambah AQ kuadrat. Tinggal masukkan ukurannya. AH itu sama dengan 8 akar 2, berarti 8 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa 8 akar 2 kuadrat? 8 kuadrat 64 akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 64 kali 2, 128. 4 kuadrat 16. Jadi 128 tambah 16. Totalnya 144. Jadi HQ saja akar dari 144. Berarti HQ sama dengan 12 cm. Jadi jarak dari titik H ke titik tengah AB itu adalah 12 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alasnya 18 cm dan panjang rusuk tegak 15 cm. Tentukanlah jarak titik P ke titik tengah BC dan juga tentukan tinggi limas. Ya. Oke, seperti biasa kita harus menggambarkan dulu limasnya. Kita gambarkan limasnya. Wajib ya, kalau mau menyelesaikan soal ini wajib menggambar limas dulu. Kita gambarkan limas T ABCD, berarti puncaknya itu T, alasnya itu ABCD. Kita kasih namanya puncak T, alas A, B, C, D. Pemberian nama seperti yang Ibu bilang tadi harus sesuai seperti ini, tidak boleh salah letak, A-nya jadi di T, T-nya di B, nggak boleh ya. Atau B-nya berganti sama D-nya berganti sama B, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai seperti ini, memberi nama pada bangun ruang
terutama ini pada limas. Oke, kita kasih ukuran panjang rusuk alasnya 18 cm. Karena katanya di sini limasnya beraturan, segi 4 beraturan, pastilah alasnya itu persegi ya. Alasnya itu pasti persegi, karena ada kata-kata segi 4 beraturan. Limas segi 4 beraturan, berarti alasnya itu persegi. Artinya kalau AB-nya 18 cm, BC-nya juga 18 cm, CD-nya juga 18 cm, AD juga 18 cm. Oke, berarti kalau AB-nya 18 cm, BC-nya 18 cm, AC-nya gimana? AC itu diagonal bidang. Berarti sama lagi dengan diagonal bidang kubus, kan kubus juga persegi ya. Berarti diagonal bidangnya ini AC pasti rusuk akar 2 atau 18 akar 2. Jadi AC panjangnya 18 akar 2. Jadi Ananda kalau ketemu sama persegi, diagonal bidangnya itu pastilah rusuk akar 2. Ya, sama kayak pada kubus atau pada alas ini, pada alas limas ini. Oke, kita masuk ke, belum lagi, kita kasih ukuran nih, rusuk tegaknya 15 cm. Mana itu yang rusuk tegak? Ini, TC, TB, TA, TD. Itu semuanya rusuk tegak. Ukurannya 15 cm semua. TC, TB, TA, TD semuanya itu masing-masing 15 cm. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jarak titik T ke titik tengah BC. T ke titik tengah BC. Ini T, titik tengah BC kita kasih nama P misalkan. Berarti kita tinggal tarik garis T ke E. Itu garisnya. Tinggal kita carilah ukurannya. Berapa panjang TP? Itu kita pakai segitiga. Ada 2 segitiga yang terbentuk dari garis TP ini, yaitu TPC dan TPB. Ananda boleh gunakan yang mana yang Ananda mau. Kalau Ibu di sini ambilnya yang TPC. Ibu buatkan di luar, gambarkan TPC-nya di luar, kasih namanya tuh TPC. Siku-sikunya di T. Kasih ukuran TC-nya itu 15 cm. Nih, TC-nya 15 cm karena sudah tertulis di sini ya. Atau sudah ada di dalam soal. Terus PC-nya kenapa 9? Karena dia setengah dari BC. BC itu sama dengan AB tadi kan 18. Berarti 18, BC-nya 18, berarti kalau PC-nya setengahnya dari 18. Atau 18 bagi 2 sama dengan 9. Berarti jarak PC 9. Terus baru kita cari TP. TP-nya sama dengan Pitagoras, yaitu TC kuadrat kurang PC kuadrat. Ya, berarti TP kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang PC kuadrat, karena sisi terpanjangnya kan TC. Sedangkan TP sisi yang pendek. Berarti kalau untuk mencari yang pendek itu berarti yang panjang kurang yang pendek yang lainnya. Di TC kurang PC. TC kuadrat kurang PC kuadrat. Masukkan ukurannya, TC kuadrat berarti 15 kuadrat, PC kuadrat berarti 9 kuadrat. 15 kuadratnya 225, 9 kuadrat 81, berarti 225 kurang 81. Berapa? Hasil pengurangannya 144. Berarti TP saja akar dari 144. Akar dari 144 sama dengan 12. Berarti jarak dari T ke P atau T ke titik tengah BC itu adalah 12 cm. Oke, kita next ke tinggi limas. Tinggi limas itu adalah, kalau TC itu namanya tadi sisi tegak atau rusuk tegak, TB juga rusuk tegak, TA juga rusuk tegak, TD juga rusuk tegak. Nah, yang tinggi limas yang mana? Tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak limas atau titik T itu ke alas. Ditarik garis lurus dari T ke alas. Jadi nanti jatuhnya itu tepat di tengah-tengah alas. Nah, tengah-tengah alas itu berarti sama dengan perpotongan diagonal alas. Jadi kita buatkan diagonal alas itu BD dan AC. Perpotongannya itu di
Q misalkan di sini, misalkan kita kasih nama titik Q. Nah, buatlah garis dari T ke Q, itulah tinggi limas itu. Nah, dari T ke Q ini ada banyak sekali, ada berapa? Ada 4 segitiga siku-siku yang bisa Ananda lihat. Nih, TQA, siku-siku di Q, TQC juga siku-siku di Q, bisa juga TQD, bisa juga TQB. Jadi Ananda tinggal pilih mana maunya segitiganya. Kalau Ibu di sini ambil yang TQA, siku-siku di Q. Berarti kita gambarkan keluar siku-siku TQA itu. Ini dia A, Q, T. Siku-sikunya di Q. Kasih ukuran AT-nya adalah AT kan rusuk tegak 15 cm. AQ lagi. Nah, AQ ini setengah dari AC. AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang persegi itu adalah rusuk akar 2. Berarti 18 akar 2. 18 akar 2. Itu AC. Kalau AC-nya 18 akar 2, berarti kalau AQ bagi 2 aja nih ya. 18 bagi 2, 9 akar 2. Di AQ 9 akar 2. Kita letakkan sini. 9 akar 2. Baru kita cari TQ-nya berapa. TQ sama dengan, nih, TQ kuadrat sama dengan TA kuadrat kurang AQ kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan angka, TA-nya adalah 15, AQ-nya 9 akar 2, berarti 15 kuadrat kurang 9 akar 2 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. 9 akar 2 kuadrat, 9 kuadrat 81. Akar 2 dikuadratkan 2. 81 kali 2, 162. Jadi 225 kurang 162. Berapa? 63. Berarti TQ saja akar dari 63. 63 tuh bisa nggak ada akarnya, makanya kita buat menjadi perkalian dua bilangan, yang salah satunya itu bisa diakarkan. Ini 9 kali 7. 9-nya bisa diakarkan. Akar dari 9, 3. Akar 7 tetap aja akar 7. Berarti 3 akar 7. Berarti berarti tinggi TQ itu adalah tinggi limas ya. Berarti tinggi limas TABCD adalah 3 akar 7 cm. Itu dia. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu soalnya, diketahui sebuah prisma tegak segitiga ABCDEF memiliki panjang rusuk alas 8 cm dan tinggi 15 cm. Titik P terletak di tengah DF, maka tentukanlah jarak titik A ke titik E, jarak titik B ke titik B. Oke, seperti biasa, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus gambarkan dulu prismanya. Ini prisma tegak segitiga ABCDEF. Kita kasih nama, alasnya mulai dari alas dulu ABC, terus baru atasnya DEF. Ya, ABC, DEF. Ini ABC, ini DEF. Terus panjang rusuk alasnya 8 cm. Berarti AB-nya 8 cm, AC-nya 8 cm, BC 8 cm, DF juga 8 cm, FE juga 8 cm, dan DE juga 8 cm. Terus tingginya 15 cm. Nah, ini yang tinggi, BE, CF, DA atau AD. Itu 15 cm semuanya. Oke, maka tentukanlah yang pertama jarak titik A ke titik E. Tinggal kita hubungkan A ke E. Nih, jarak titik A ke titik E. Untuk mencari panjang AE ini, Ananda boleh menggunakan segitiga ABE atau segitiga ADE. Kalau di sini Ibu ambil segitiga ABE. Kita keluarkan ya, segitiga ABE-nya, letakkan di luar. Nih bentuknya, A-nya di sini, di A, terus ini B, ini atasnya E. Siku-sikunya terletak pada B ya. Oke, terus letakkan ukurannya.
ukurannya di sini AB-nya 8 cm, letakkan. Terus BE-nya 15 cm. Terus untuk mencari AE itu tinggal Pitagoras. AE kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BE kuadrat. Ya, tambah. Karena AE yang terpanjang. Posisinya berada di depan sudut siku-siku. Oke, berarti AE kuadrat sama dengan ini, AB kuadrat tambah BE kuadrat. Masukkan ukurannya, AB-nya 8, BE-nya 15. Berarti 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64, 15 kuadrat, 225. Jadinya 64 tambah 225. 64 tambah 225 itu sama dengan 289. Berarti AE kuadratnya 289. Berarti AE-nya saja akar dari 289. Akar dari 289 itu sama dengan 17 cm. Jadi, jarak dari titik A ke titik E adalah 17 cm. Oke. Next, kita lihat jarak titik B ke titik E, di mana P itu terletak di tengah DF katanya. Berarti di sini letak P. Di sini letak P ya. P jarak dari B ke P, berarti tinggal tarik garis dari B ke P. Tarik garis nih, garisnya B ke P. Untuk mencari jarak B ke P, kita perlu garis bantu. Nih, garis tegak di situ, misal, nampak jadi dianya adalah segitiga BP Q. Kita kasih nama di sini titik Q. Ya, jadi untuk mencari BP, kita harus pakai garis bantu. Kita tambah garis PQ dan BQ. Jadinya siku-siku segitiga BPQ siku-siku di Q. Ananda boleh gunakan kerangkanya, kerangka prismanya untuk membuktikan ini. Pakaikan benang. Tarik benang dari B ke P, tarik juga benang ke B ke Q, terus Q ke P. Nanti nampak bahwa siku-sikunya adalah di I. Oke? Kita keluarkan segitiganya. Keluar di situ siku-sikunya di Q. Kita keluarkan segitiga BPQ ini. Keluar. Kita kasih nama ini B, Q, P. Ya, segitiga ini kita keluarkan. Ini dia BQ, P, BQ, P. Oke, kita kasih ukuran. PQ itu nih, PQ itu sama tinggi dengan atau sama panjang dengan DA, sama juga dengan FC, sama juga dengan EB. Berarti panjang PQ adalah 15 cm. BQ lagi. Nah, untuk mencari BQ itu kita perlu Pitagoras lagi. BQ itu kita lihat dari segitiga ABQ. BQ itu sama dengan siku-sikunya di Q ya. Berarti BQ sama dengan AB di AB kuadrat dikurang AQ kuadrat. Ini dia. Ya, BQ kuadrat berarti AB-nya adalah 8, AQ-nya itu adalah 4. Karena dia Q-nya tepat di tengah, AC kan 8. Jadi kalau AQ itu setengahnya, setengah dari 8 adalah 4 atau 8 bagi 2, 4. Ini dia berarti AB-nya 8, AQ-nya 4. 8 kuadrat kurang 4 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. 4 kuadrat 16. 64 kurang 16. Berapa? 48. Jadi BQ kuadrat 48, berarti BQ saja akar dari 48. 48 itu sama dengan 16 kali 3. 16 akar dari 16, 4. Jadi BQ 4 akar 3. Berarti kita tulis di sini BQ-nya 4 akar 3. Oke, kita sudah punya BQ, berarti bisa kita cari PB. PB atau BP itu berarti sama dengan Pitagoras lagi, adalah karena dia yang terpanjang, BP ini yang terpanjang di sisi segitiga BQP ini, pastilah untuk mencari dia ditambah BQ kuadrat tambah PQ kuadrat. Masukkan angkanya, BQ-nya adalah nih 4 akar 3, kuadrat, PQ-nya 15 kuadrat.
4 akar 3 dikuadratkan? Ya, 4 kuadrat 16. Akar 3 dikuadratkan 3. 16 kali 3, 48. 48 ini 15 kuadrat, 225. Jadi, 48 tambah 15 kuadratnya 225, jadi 48 tambah 225. Berapa? 273. Jadi BP kuadrat 273. Berarti BP saja akar dari 273. Akar dari 273, kalau kita cari perkaliannya, nggak ada yang perkaliannya ada bilangan kuadratnya. Ya, nggak ada yang bilangan kuadrat. Sudah dicoba tadi. Cobalah Ananda coba apakah bisa. Akar dari 273, 273-nya tidak bisa dibagi dengan bilangan kuadrat, berarti tetap saja seperti itu. Jadi jarak dari titik B ke titik P adalah akar dari 273 cm. Oke.